sangat fatal. Karena majunya sebuah negara itu diawali oleh majunya cara berpikir warga negara secara baik dan secara progresif dan revolusioner ya. Tapi kalau seandainya narkoba merajalela dan dinikmati oleh masyarakat sebuah negara, dia tidak akan berpikir visioner. Makanya fatal kalau generasi milenial itu di sebuah negara, bahkan Indonesia, tingkat narkoba pemakainya itu tidak bisa ditanggulangi. Tadi Abang bilang bahwa pemilih ke depan itu 60% kan di usia 17 tahun sampai 40 tahun. Tentunya mereka juga menginginkan calon presiden ke depan tentunya yang usianya tidak timpang jauh dari mereka. Karena agar cara berpikirnya, mindset berpikirnya cenderung beda-beda sama, tipis, cenderung sama, selaras circle-nya. Kedua, bahwa Mas Ganjar memiliki keterwakilan sebagai seorang pemimpin muda. Karena Mas Ganjar ini lebih muda dari dua calon yang ada sekarang. Lebih muda. Dan Mas Ganjar memiliki keterwakilan sebagai seorang pemimpin muda masa depan yang bisa memberikan masukan-masukan, memberikan kontribusi-kontribusi kemajuan dan bisa berkomunikasi secara baik. Sekaranglah waktunya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita Politik TV, kita saat ini mau khusus untuk menanyakan kepada Bang Boy tentang kemungkinan apa yang terjadi jadi ancaman bagi generasi, bahkan peluang juga bagi generasi milenial dan generasi Z. Bang Boy izin mau bertanya, seperti apa Bang Boy bahkan juga sebagai Wakil Ketua Umum Perindo dan hal ini Perindo memandang peluang yang terbaik bagi milenial untuk menyongsong bisnis atau kewirausahaan di kalangan pemuda sekarang ini. Oke, karena kita melihat perubahan zaman ya. Iya. Perubahan zaman terus bertambah, lalu masyarakat Indonesia menuju tahun ke tahun 2024 itu jumlah pemilih milenial saya gabungkan lah ya. Iya, milenial sama generasi di usia 17 sampai 40 tahun. Ya. Itu di pemilu 2024 mencapai angka sekitar 60%. Iya. Artinya sangat signifikan. Negara ini ditentukan hampir lebih dari 50%. Jadi pemilihan presiden di negara Republik ini akan ditentukan oleh 60% pemilih milenial di usia 17 sampai 40 tahun. Nah, saya melihat kalau sudah bicara perubahan era, pergantian generasi ya. Bagi saya ini bahasanya itu pergantian generasi. Ya, bukan perubahan, pergantian generasi. Pergantian generasi. Takut perubahannya nanti disalahartikan. Nah, karena tumbuhnya masyarakat Indonesia yang di usia pemilih itu 17 sampai 40 tahun itu di angka 60%. Ya. Tentunya mereka memiliki pengetahuan soal dunia modern. Nah, ke depan ini tentunya IT menjadi basis pegangan mereka. Makanya Indonesia akan jauh lebih besar ketika menciptakan entrepreneur yang bisa memajukan diri dia dan juga memajukan bangsa secara ke depan. Kenapa? Karena entrepreneur itu sangat dibutuhkan. Seperti saya bilang bahwa di negara Korea Selatan itu negara pemerintah itu menciptakan entrepreneur baru terhadap anak-anak muda yang memiliki keinginan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Nah, Indonesia harus lebih maju lagi, artinya mencontoh tetangga-tetangga sebelah itu bahwa ke depan ini tidak lagi berbasis berbasis ekonomi menjadi karyawan.
Karena perubahan zaman terus berganti. Betul. Karena nanti ke depan itu bahwa si A, si B, si D bisa saja dia bekerja untuk diri dia, Ya, tapi menggaji diri dia, betul, bahkan secara mandiri. ke depan dia bisa menggaji orang lain gitu loh. Ya. Makanya kita butuhkan, kita ciptakan entrepreneur baru. Nah, bicara entrepreneur ini bicara anak-anak muda. Makanya sekarang sudah laku kan, yang bicara bahwa mereka jualan, berbisnis di basis online. Betul. Ini bagian entrepreneur. Ini bagian dari program yang digalakkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Agar ke depan ini masyarakat Indonesia, anak-anak muda itu majunya jauh lebih maju. Tidak lagi berpikir mindset besok saya bisa lulus kuliah, saya kerja di perusahaan A. Betul. Udah bisa Nggak gitu melihat lagi. Jadi, peluang usaha. Iya, makanya usaha Pak Jokowi mandiri. berpikir seperti anak muda yang ada di luar sana. Iya. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti era globalisasi tentang modernisasi dunia. Nah, Pak Jokowi menginginkan bahwa anak-anak muda yang ada di luar sana juga bisa berpikir, anak-anak muda yang ada di Indonesia berpikir sama dengan anak luar sana. Iya. Mereka menciptakan diri mereka menjadi seorang pekerja yang mereka menggaji diri mereka. Jadi mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Oke. Bahkan mereka bisa menggaji orang lain ketika mereka Ke menjadi depan. entrepreneur berhasil. Betul. Nah, saya melihat bahwa proses perubahan zaman ya, ketika kita memfokuskan pada fokus itu terhadap pemilih pemula yang kita anggap di usia 17 sampai 60 tahun, ke depan sekitar 60%. Iya. Ketika difokuskan, tata keuangan negara benar-benar diolah dengan baik, saya yakin Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi bukan hanya sekedar narasi, tapi dibangun dulu basis itunya. Betul. Harus Biar- tepat cara untuk membangun dari sektor mana harus dibangun. Iya, karena perubahan, jadi udah pergantian generasi. Iya. Tentu pemikirannya juga sangat modernisasi. Pasti berbeda. Dan sekarang kita lihat ya Bang ya, anak-anak SMA sekarang jauh lebih pintar. Iya. Bicara teknologi, bicara IT. Kenapa? Karena memang perubahan generasi, perubahan zaman. Karena modernisasi tidak hanya yang melanda dunia, juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, karena dengan terbukanya informasi Global. sekarang ini secara global, negara manapun pasti sama. Mengalami perubahan paradigma dari berbagai sektor. Saya mau tanya, Oke. Perindo menyikapi mengenai diplomasi kuliner. Saya salut kalau tadi ada program dari Perindo tentang pemberian gerobak kepada UMKM ya. Nah, kita kan sebenarnya tidak harus berhenti di sana. Bisakah mungkin Perindo melihat bahwa ke depan diplomasi dari berbagai sektor termasuk kuliner yang saat ini perlu juga diperkuat agar kuliner kita itu bisa ada di luar negeri. Yang saat ini ancaman bagi kita adalah kuliner dari berbagai negara luar, Jepang, Korea, Vietnam, bahkan dari Eropa juga masuk di mal-mal kita. Jadi itu menjadi satu, saya pikir ancaman juga untuk ekonomi Indonesia kalau tidak diimbangi juga penguatan dari dalam negeri untuk melakukan diplomasi kuliner kita ke luar negeri. Minimal kita juga menghadang bertumbuhnya lebih tinggi persentase dibanding dengan kuliner kita di setiap mall atau di setiap kawasan atau di tempat-tempat keramaian. Jadi bagaimana Perindo menyikapi untuk mempersiapkan masyarakat untuk memiliki dan peduli pada kuliner Nusantara lah ya. Kuliner Nusantara ini berarti dalam negeri. Kira-kira bagaimana Perindo menyikapinya? Karena gini ya Bang ya, Indonesia itu sudah menjalani pasar bebas. Ya. Itu kan itu yang sudah diputuskan kan. Karena mau tidak mau pasar bebas itu harus dilakukan. Harus Karena ini perubahan terbuka. zaman terbuka kan. Betul. Nah mau tidak mau tidak hanya persoalan kuliner kan, Ya. budaya luar negeri pun masuk. Nah kalau kita bicara kuliner kan bicara ekonomi ya. Betul. Nah kita nggak bisa menampikkan bahwa bagaimana kuliner luar negeri Masuk ke masuk Indonesia. Indonesia. Ya. Nggak bisa menampikkan karena sudah Betul. bicara pasar Terbuka. bebas, pasar global terbuka. Ya. Nah, ada 2 poin ya. Pertama, kuliner luar negeri masuk ke Indonesia. Betul. Itu satu oke, kita terima. Tapi ternyata, Bang, kuliner kita juga sama. Ya.
kayak Menteri Menkraf ya, dari menteri-menteri sebelumnya ya, sama bahwa masakan Nusantara juga sama diviralisasi, dipromosikan, dipublikasikan di luar sana. Teman saya ini, saya punya teman sahabat yang dia adalah pelaku bisnis kuliner, seperti Bebek Haji Slamet itu kan kawan saya, sama, dan dia dipromosikan tahun ke tahun di luar negeri. Itu kekayaan kuliner Indonesia. Jadi bukan hanya dia. Banyak lagi kuliner lainnya yang ada di Indonesia yang diberangkatkan, dipromosikan di luar negeri. Cabang di luar negeri. Begitupun sama. Luar negeri masuk ke Indonesia. Kan sama saja ya. Betul. Plus saling berbagi kan. Ya, karena kan sudah bicara ekonomi terbuka kan, pasar bebas. Mungkin memang potensi ininya di Indonesia karena jumlah masyarakat sebagai calon konsumen 275 juta itu lebih menarik bagi kuliner luar negeri untuk membuka pasar. Sementara kalau kita keluar, jumlah masyarakat di setiap negara belum tentu sebesar dari jumlah masyarakat kita gitu. Oke, jadi gini, bagi saya imbang. Kecuali kuliner Nusantara dibatasi. Ya. Kan tidak dibatasi. Bahkan jauh lebih banyak masyarakat yang makan soto di pinggir jalan, masakan tradisional, yang makan bakso di pinggir jalan, betul, yang mereka makan bebek di pinggir jalan, yang mereka makan pecel lele di pinggir jalan, pecel ayam di pinggir jalan, jauh lebih banyak daripada masyarakat yang makan di mall. Betul. Jadi bicara perimbangan berimbang, tapi mengenai kan ada menu pilihan. Betul. Ada yang ketika di mall kan pasti mereka makan kuliner, tinggal mereka memilih ya kesukaan mereka apa, atau mereka mencoba-coba. Tapi bagi masyarakat umum yang jauh lebih besar nilai dan jumlah yang ada di luar sana, mereka memakan yang ada di pinggir jalan. Termasuk saya suka pecel lele, pecel ayam. Jadi perimbangan, Bang. Perimbangan, betul. Yang penting ada batasan dan kontrol. Artinya tidak mewakili masyarakat Indonesia jumlah restoran AC yang ada di mall, kira-kira gitu ya. Oke, Bang Boy, selain dari yang tadi 2 poin kita sudah bicara, saat ini kita masuk pada satu pertanyaan saya yang sifatnya untuk generasi Z, bahkan juga generasi milenial, sekarang itu tidak tertutup kemungkinan terancam dengan peredaran narkoba. Kira-kira bagaimana program Perindo, bahkan juga Bang Boy, untuk membentengi pemuda atau masyarakat kita pada umumnya dari ancaman narkoba ini? Ya mungkin ya Bang, negara kan bertanggung jawab ya. Betul. Lalu ada organisasi yang di bawah negara, yang di bawah BNN, betul, yang di bawah kepolisian, di bawah sama juga di bawah ABRI tentara ya. Itu dibina, yang fokus untuk memerangi soal narkoba. Nah, Perindo juga bukan saja memberikan narasi, tapi pendidikan soal tidak ada manfaatnya menikmati narkoba itu. Makanya sangat merusak generasi bangsa. Kenapa? Karena narkoba, ketika narkoba itu merajalela, itu mindset pemikiran warga negara itu bisa berundur satu generasi ke belakang. Betul. Sangat fatal, karena majunya sebuah negara itu diawali oleh majunya cara berpikir warga negara secara baik dan secara progresif dan revolusioner ya. Tapi kalau seandainya narkoba merajalela dan dinikmati oleh masyarakat sebuah negara, dia tidak akan berpikir visioner. Betul. Dia tidak akan berpikir maju ke depan. Kenikmatan sebentar. Dan itu akan mundur beberapa tahun ke belakang. Itu bisa mundur satu generasi ke belakang. Makanya fatal kalau generasi milenial itu di sebuah negara, bahkan Indonesia, itu tingkat narkoba pemakainya itu tidak bisa ditanggulangi. Sangat fatal. Makanya karena Perindo ada partai politik, Perindo melakukan pendidikan soal itu. Nah, sekitar seminggu yang lalu, Ketua Bidang Narkoter ya Partai Perindo itu Pak Nanang Iskandar,
Pak Nanang Iskandar itu adalah mantan Kabar Eskrim. Oh iya, Pak Nanang Iskandar, iya. Mantan Kabar Eskrim yang hari ini bergabung ke Perindo udah kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu. Oke. Karena beliau mantan Kabar Eskrim ya, Iya, memahami. seorang jenderal Betul. polisi, memahami soal bahaya laten narkoba. Iya. Nah, beliau dengan divisi narkoternya itu sangat konsen Iya. melakukan kegiatan-kegiatan, memberikan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan Iya. terhadap bahaya laten narkoba. Itu bentuk kepedulian dari Partai Perindo Perindo terhadap aksi apabila terjadi laten narkoba dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama pada pemilih-pemilih milenial dan anak muda itu. Nah, itu bentuk fokus, bentuk keperhatian kami, Ya. dan bentuk perhatian partai terhadap anak-anak muda. Masyarakat. Ya. Makanya karena Pak Nanang Iskandar adalah mantan Kabar Eskrim, dan dia tahu dan memahami dari mulai hilir Ya. soal persoalan narkoba itu Narkoba. bisa laten, bisa bahaya terhadap negara, mundur negara ke belakang, Ya. apakah itu terjadi. Makanya beliau selalu telaten dan selalu memberikan kajian dan bimbingan secara teknis. Ya. Oleh pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh timnya Pak Nanang. Karena Pak Nanang selain beliau sebagai seorang ketua narkoter Partai Perindo, Iya. beliau juga punya organisasi, lembaga masyarakat yang fokus terhadap masalah narkoba. Oh iya. Berarti sekarang kita boleh katakan bahwa selain produk-produk unggulan di ekonomi, Perindo ini Ekonomi juga kita jauh ya, MKM. ya, Perindo sekarang ini juga punya kepedulian mengenai kerusakan anak-anak muda karena pengaruh narkoba. Saya pikir mungkin bisa jadi tidak semua partai punya itu, atau punya tapi tidak menggali atau tidak melakukan upaya maksimal dalam pemberian penyuluhan mungkinnya dari partai. Oke, baik, saya maju ke pertanyaan berikutnya. Perindo relatif partai yang sangat bersahabat mungkin karena beberapa pengenalan melalui media sosial. Tapi kan kita tahu bahwa sekarang potensi seperti yang disampaikan Bang Boy tadi, 65% Ya, sekitar ya, sekitar 60 atau 60 lah. 60%. 60% potensi pemilih pada 2024, 14 April persisnya. Usia 17 sampai 40 tahun. Usia 17 sampai 40 tahun. Lalu mestinya kan sekarang kita harus melihat apakah mereka ini nanti akan datang di TPS. Lalu kalau datang, saya pikir ya sudah, berarti mereka sudah berpartisipasi dengan baik dalam proses demokrasi melalui pemilu. Yeah. Tapi bagaimana kalau masih ada yang antipati atau alergi bicara mau terlibat dalam politik? Padahal itu haknya sebenarnya. Tapi banyak yang belum memahami bahwa haknya itu harus digunakan. Mungkin mereka beralasan, nah udahlah politik itu begitu-begitu saja, itu urusan orang-orang yang sudah bapak-bapak lah, orang tua. Nah, menyikapi itu, Perindo bagaimana memberikan satu motivasi bagi para pemuda ini untuk mereka peduli dan mau proaktif menjadi bagian dari pemilih yang bisa yang bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Karena dengan pemilih yang maksimal datang ke TPS, berarti arah demokrasi kita menjadi lebih tinggi legitimasinya, kan begitu Bang Boy ya? Nah, kira-kira bagaimana? Ini apa yang dilakukan Perindo untuk mengajak anak-anak muda ini proaktif menggunakan hak politiknya di TPS pada 14 Februari nanti? Ya, sama dengan partai lainnya, kita menghimbau. Jadi pada kapasitas hanya menghimbau. Ya. Menghimbau kepada para pemilih itu untuk bisa memberikan, menjatuhkan pilihannya. Memberikan apa? Memberikan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik untuk menentukan nasib masa depan negara 5 tahun ke depan. Tapi sebenarnya di balik itu semua bahwa ini tanggung jawab negara, Bang. Keikutsertaan masyarakat Indonesia terhadap pemilihan umum itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab kita semua. Tapi ada lembaga yang lebih berhak di situ. Ya. Di situ ada KPU. KPU, ya. Makanya itu negara bertanggung jawab untuk itu. Jadi negara bertanggung jawab untuk meminta dan berharap agar
pemilih Indonesia atau warga negara Indonesia di tahun 2004 itu mudah-mudahan 100% memilih. Betul. Nah, bagaimana caranya negara, bagaimana caranya KPU dan lembaga lainnya yang berhak di situ untuk bisa membuat antusias publik masyarakat, sosialisasi yang efektif untuk benar-benar ikut menjadi bagian dari proses orang pemilihan. yang ikut memilih di situ, Ya, mengikuti proses pemilihan umum. Ya harus dibuat menjadi lebih happy suasananya supaya tertarik untuk hadir. Oke, memang betul itu tugas utamanya KPU, tapi kan kita juga harus dibutuhkan. Ya, tadi kan saya untuk bilang memberikan bahwa dorongan. tetap bukan saja Perindo, tapi seluruh semua partai partai politik politik akan menghimbau itu. Betul. Akan menghimbau agar masyarakat memilih ya, ikut menjatuhkan pilihannya, ikut proses pemilihan umumnya ya. Ya. Jadi akan menghimbau, partai politik akan menghimbau itu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah bagian dari ranah dan tanggung jawabnya KPU. Negara dalam hal Iya, ini yaitu melalui KPU. KPU. Oke, baik. Untuk menyampaikan, memberikan pendidikan pada publik agar ini loh kepentingan dari kita ikut pemilihan umum itu sangat penting karena menentukan nasib negara dari mulai 5 tahun Ke depan. ke depan. Oke Bang, ini bicara mengenai 60% lebih, berarti kan suatu kekuatan untuk memilih pemimpin ke depan. Lalu kira-kira menurut Bang Boy, dari capres yang 3 saat ini yang sudah diperbincangkan di publik, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, kira-kira di mata generasi Z sama milenial yang lebih enak diajak komunikasi atau memiliki satu cara berpikir bahwa generasi Z dan generasi muda ini penting, kira-kira capres yang mana Bang? Saya ini kan, karena saya ini kami ya, Perindo ya, menentukan pilihan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Iya. Tentunya. Tapi harus objektif, Ya, objektif juga. ya. Kalau Bang capres yang lain juga bagus tapi kan? saya lebih menyampaikan bahwa tadi kan saya sampaikan, kalau bicara calon presidennya itu beda-beda tipis usianya. Iya. Ya karena saya bilang tadi Abang bilang bahwa pemilih ke depan itu 60% kan di usia 17 tahun sampai 40 tahun. Tentunya mereka juga menginginkan bahwa calon presiden ke depan tentunya seorang presiden yang usianya tidak timpang jauh dari mereka. Mendekati lah ya. Satu, karena agar cara berpikirnya, mindset berpikirnya cenderung beda-beda sama, tipis, cenderung sama, selaras circle-nya. Betul. Nah itu satu. Kedua, bahwa kenapa akhirnya kami memilih Mas Ganjar? Ya karena itu salah satunya. Bahwa Mas Ganjar memiliki keterwakilan sebagai seorang pemimpin muda, karena Mas Ganjar ini lebih muda dari dua calon yang ada sekarang. Lebih muda. Dan Mas Ganjar memiliki keterwakilan sebagai seorang pemimpin muda masa depan yang bisa memberikan masukan-masukan, memberikan kontribusi kemajuan terhadap dan bisa berkomunikasi secara baik. Ya, walaupun yang lain juga baik ya, tapi betul. Tapi kalau intensitas yang pertemuan-pertemuan bertemu dengan generasi-generasi di kalangan yang kita maksud itu kayaknya kelihatan di medsosnya Pak Ganjar sering daripada orang lain. Ya, saya melihat sama ya Mas, ya Bang ya. Mungkin di satu sisi di sebelah sana juga sama. Mungkin Anies yang memang juga mewakili tokoh anak muda juga ya, nggak terlalu beda jauh. Mungkin juga sama, melakukan hal yang sama. Nah pada sisi ini saya melihat karena saya memang harus objektif ya, sama teman-teman yang ada di satu sisi, yang ada di sebelah sana juga melakukan hal yang sama. Betul. Karena sama-sama berganti rupa. Karena pemilih ke depan ini 60% itu cukup besar. Itu pemilih milenial usia 17 sampai 40 tahun. Dan sama-sama sehingga sadar itu, potensi itu. Makanya para partai politik berganti casing, berganti rupa, bagaimana bisa mengambil hati pemilih di usia 17 sampai 40 tahun. Tetapi yang dilihat bahwa saya menganalisis dan membaca dan menyampaikan apa yang disampaikan Mas Ganjar, karena saya tidak tahu apa yang dilakukan sama yang lain, kelompok sebelah sana gitu loh, sama Mas Anies atau Pak Prabowo.
Nah, Mas Ganjar melakukan hal yang sama, menyapa para konstituen Republik, anak-anak muda, pemilih Berdiskusi milenial, dengan mereka. berdiskusi, berkomunikasi, bahkan menyampaikan berbagai macam masukan dan gagasan-gagasan ide berlian tadi saya sampaikan. Betul. Bagaimana menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Ya. Karena kan entrepreneur itu mungkin bagi generasi senior ya, Iya. yang usianya sudah agak tua, itu mungkin agak apa? Mereka sudah punya bagaimana menjalankan atau mendapatkan ekonomi mereka kan. Betul. Mereka sudah terbiasa kan. Iya. Mereka sebagai pekerja, sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya ya. Nah, kesempatan yang jauh lebih besar itu dialami oleh pemilih pemula di usia 17 sampai 40 tahun itu. Bagaimana mereka menentukan nasib mereka untuk menjadi lebih baik lagi dalam sisi ekonomi. Bagaimana mereka mendesain diri mereka menjadi entrepreneur yang bisa memajukan diri mereka sendiri. Tentunya memajukan dari sisi ekonomi. Nah, kalau untuk orang-orang tua kan mereka sudah punya ladang nasi sendiri kan. Sudah punya cara sendiri. Nah, mayoriti mereka bekerja. Nah, ke depan itu masyarakat Indonesia yang keterwakilan anak muda itu harus memiliki bagaimana mereka bisa memaksimalkan diri mereka, mengkapitalisasikan diri mereka, membangkitkan diri mereka untuk menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, itu bisa diadopsi atau diganti rupa ketika mereka menjadi entrepreneur untuk diri mereka. Mereka bekerja untuk diri mereka sendiri, mereka mendapat buat duit untuk mereka sendiri, bahkan mereka menggaji diri mereka sendiri. Bahkan kalau mereka sudah lebih besar, mereka bisa menggaji orang lain. Nah, kalau itu diciptakan untuk anak muda yang kurang lebih sekitar 60% itu minimal 30%-nya bergerak. Itu bergerak Itu luar biasa itu. menjadi Entrepreneur baru. Nah, itu baru kita bisa bangkit, mungkin proses menjadi negara yang diharapkan negara besar, negara maju. Tapi satu punya catatan, negara harus hadir di situ. Betul. Negara harus memaintain itu. Negara harus bertanggung jawab bagaimana proses itu tidak dilepas. Ya, harus memfasilitasi. Harus difasilitasi karena kita bicara bukan hari ini. Kita bicara 20 tahun Indonesia ke depan. Kalau hari ini 2023, ya 20 tahun ke depan atau 22 tahun ke depan kan 2045. 2045 menuju Indonesia emas. Artinya negara harus hadir. Harus ada untuk memaintain itu, menakodai itu, dan ikut bagian untuk mentata kelola majunya, menguatkan mereka menjadi tantangan pada masa yang akan datang. Oke, Bang Boy, kira-kira itu diskusi kami dengan Bang Boy. Sepertinya paham betul bagaimana menyikapi masalah dan peluang untuk masa depannya generasi milenial dan generasi Z. Kita sangat tertarik bahwa ada satu pernyataan di Perindo memiliki program-program yang unggul tentang generasi Z, generasi muda, bahkan dalam berbagai hal Perindo peduli. Jadi Bang Boy, terima kasih atas kehadirannya memberikan informasi kepada generasi Z dan generasi milenial. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bang Boy, generasi Indonesia menjadi maju, generasi milenial menjadi semakin kuat menuju Indonesia emas 2045.